Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Perkenalkan, saya Tarun Salahuddin dari Kors Teknik Listrik Bandara Angkatan Udara Politeknik Penerbangan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pilihan diagram kelistrikan atau cat daya yang ada di Bandar Udara Adi Sumarmo Purwakarta. Dan yang berikutnya nanti akan saya jelaskan juga di Bandar Udara Haji Pangeran Tumenggung Pranoto yang ada. Langsung saja kita masuk ke Bandar Udara Internasional. Bandar Internasional Adi Sumarmo menggunakan rangkaian 3 buah feeder PLN. Kita lihat di sini yang pertama di terminal pertama menggunakan 1730 A, kedua terminal baru Serama 1700 di stasiun yang sebesar 550. Kita lihat di sini. Ya di sini seperti kita tahu di sini ada terminal lama, 2 buah feeder Banyulang Banyuwono yang seperti kita baca tadi berlangganan 1000 PA. Yang selanjutnya ada terminal baru yang sama-sama menggunakan atau berlangganan 1730 PA, dan yang langganan ketiga dan tadi itu digunakan pada stasiun kereta api yang ada di Bandar Udara Internasional Adi Sumarmo yang berlangganan 550. Ya, kita akan menuju distribusi. Ya, seperti yang kita lihat di sini, feeder yang masuk yang dari PLN itu masuk ke kubikel PLN berada di powerhouse atau yang biasa disebut A atau A. Lalu dari kubikel PLN akan masuk ke kubikel pelanggan. Kubikel pelanggan yang sama-sama terdapat pada dalam satu gedung, yaitu gedung PH atau powerhouse. Selanjutnya, setelah dari kubikel pelanggan, tegangan akan diturunkan menggunakan trafo step down 1250 kVA. Ini dia dapat kita lihat 1250 kVA. Lalu akan masuk ke panel LVMDP atau low voltage distribution panel terminal lama. Ini merupakan panel-panel yang berada di atau panel distribusi yang ada di terminal lama. Dapat kita lihat di sini ada panel A, panel B, dan panel C, dan ada beberapa panel lagi. Dan kemudian terminal lama ini ada cadangan daya tambahan, satu daya tambahan, yaitu apabila terjadinya gangguan atau kerusakan pada PLN. Di sini ada 3 buah genset atau biasa generator set. Yang 2 itu berkapasitas 1250 kVA. Kedua ini atau 1250 kali 2, dan yang selanjutnya adalah genset 450 kVA untuk mensuplai AFL atau alat bantu pendaratan visual. Sedangkan yang ini tadi, yang genset yang ini suplai panel-panel yang ada di terminal lama. Dan yang berikutnya itu di terminal baru. Ya, sama seperti tadi, tidak jauh berbeda. Di sini feeder kan pelanggaran 1730 kVA akan masuk ke kubikel PLN terlebih dahulu.
Lalu akan masuk ke kubikel pelanggan ya. Di sini kita dapat lihat di sini kubikel pelanggan yang sama-sama akan diturunkan menjadi atau menggunakan trafo step down, yaitu di sini ada 2000 kVA. Yang selanjutnya dari kubikel pelanggan akan kemudian didistribusikan kembali ke beberapa panel yang ada di terminal baru yang panel LVMDP. Apa itu LVMDP? Yang tadi saya jelaskan, Low Voltage Main Distribution. Ya, di sini untuk terminal baru dia menggunakan sistem satu daya cadangan. Apabila PLN itu terjadi kegagalan atau PLN itu mati, ini menggunakan genset 1500 kVA. Lalu ada terminal. Di sini terminal yang seperti yang saya catat ini menggunakan langganan 555 kVA di sini. Ya, yang pertama itu tentu saja dari feeder atau dari PLN masuk terlebih dahulu ke kubikel PLN, lalu kembali lagi didistribusikan ke masing-masing ruangan atau komponen-komponen atau peralatan mekanikal yang digunakan pada Bandara Adi Sumarmo Surakarta. Dan juga Bandar Udara Adi Sumarmo Surakarta memiliki kelebihan di sini, yaitu adanya UPS yang mumpuni, yang apabila setelah PLN mati itu langsung di backup oleh UPS. Di sini tadi UPS. Ini tadi UPS yang kapasitas 100 kVA. Jadi di sini ada dua buah sistem satu daya cadangan dari Bandar Udara Soekarno Purwakarta. Yang pertama ada genset sebanyak 4 buah. Ini yang yang 3 tadi, yang dan satu lagi untuk mensuplai terminal baru. Perlu diketahui bahwa terminal baru juga menyuplai untuk ke stasiun kereta api yang ada di Bandar Udara. Ya, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kelebihan dan kekurangan dari sistem satu daya yang ada di Bandar Udara Adi Sumarmo Purwakarta. Yang pertama saya jelaskan kelebihannya terlebih dahulu. Yang pertama di sini ada 3 buah suplai listrik. Yang pertama dari PLN yang biasa digunakan sehari-hari atau yang lebih umum sering digunakan adalah sumber dari PLN yang berlangganan 1730 kVA. Ada 2 dan satu lagi 555 kVA. Nah, apabila PLN terjadi gangguan atau PLN tidak dapat menyuplai listrik, maka akan di backup terlebih dahulu oleh UPS yang berkapasitas 100 volt ampere. Terdapat 58 buah baterai sini. 100 yang berkapasitas 100 kilovolt ampere atau 100 kVA. Nah, selanjutnya beban selanjutnya akan ketika UPS sudah kehabisan energi atau sudah kehabisan tenaga atau simpanan daya pada baterai, kemudian akan disuplai lagi atau dapat suplai lagi dari 4 buah ada 5 buah. Di sini ada juga ternyata ada 5 buah genset. Yang pertama ada genset 1250 kali 2. Ini menyuplai panel-panel yang ada di terminal lama, dan yang ini adalah genset 650 kVA untuk menyuplai AFL tadi. Dan satu lagi untuk terminal baru itu disuplai oleh genset sebesar 1500 kVA. Perlu diketahui bahwa keempat genset ini berada pada satu ruangan atau
kepada satu gedung, yaitu gedung PH atau powerhouse. Sedangkan untuk genset yang berkapasitas 250 kVA ini terdapat di ruangan stasiun itu sendiri, yaitu di bagian bawah. Yang teman-teman yang pernah berkunjung ke Bandar Udara Adi Sumarmo Solo itu ada di bawah terminal ya, terminal bandara. Sedangkan kekurangannya sendiri di sini kita lihat belum adanya sistem SCADA. Apa itu SCADA? SCADA adalah suatu sistem yang digunakan untuk memudahkan kontrol peralatan listrik yang digunakan. Jadi di sini yang seperti kita lihat belum ada kontrol SCADA-nya dan belum memaksimalkan penggunaan genset itu sendiri, yaitu sinkronisasi genset yang belum dilakukan. Kenapa harus sinkronisasi? Karena ketika genset disinkronisasi akan menghasilkan tenaga yang lebih dari kapasitas yang digunakan satuan seperti ini. Jadi apabila genset itu disinkronkan, maka akan menghasilkan lebih banyak tegangan yang digunakan. Ya, berikut merupakan kelebihan dan kekurangan yang ada di Bandar Udara Adi Sumarmo. Tentu saja saya berharap agar nantinya sistem satu daya tersebut ditambahkan yang pertama itu SCADA untuk memudahkan kontrol alat-alat listrik dan peralatan mekanikal. Dan yang selanjutnya adalah sinkronisasi genset. Ada dua kemungkinan, yang pertama bisa sinkronisasi dan yang kedua bisa ditambah kapasitas gensetnya. Yang seperti contoh genset yang 650 dapat diganti atau juga genset yang 250 kVA dapat diganti. Ya, sekian kelebihan dan kekurangan Bandar Udara Internasional. Ya baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang sistem distribusi catu daya yang ada di Bandar Udara Aji Pangeran Tunggal Pranoto di Samarinda, tepatnya di Kalimantan Timur. Yang pernah ya mungkin bertanya-tanya mengapa seperti ini singgilan diagramnya. Ya saya jelaskan gimana ceritanya kalau bisa seperti ini yang saya jelaskan. Bandar Udara Aji Pangeran Tunggal Pranoto Samarinda atau APT Pranoto biasa orang panggil di Samarinda itu sudah sangat lama ingin dibangun oleh pemerintahan menggunakan APBD, yaitu anggaran perbelanjaan daerah. Namun pada saat di tengah jalan pada saat pembangunan, APBD tidak sanggup lagi untuk melanjutkan pembangunan dikarenakan mungkin biaya yang terlalu mahal untuk membangun suatu bandara. Sehingga bandara tersebut sudah sempat setengah jalan, namun kemudian sempat berhenti pembangunannya beberapa tahun kemudian sampai ketika itu pada tahun 2015 Bapak Insinyur Haji Joko Widodo tuh mendarat di Bandar Udara Samarinda. Lalu Bapak Jokowi tersebut memerintahkan jajaran agar bandar tersebut segera atau cepat-cepat digunakan. Jadi bandar udara ini masih tergolong baru ya bukanya, kalau pembangunan sudah cukup lama. Jadi ada beberapa di sini seperti substation yang belum terbangun dikarenakan seperti tadi pembangunan yang mangkrak tengah jalan akhirnya dilanjutkan oleh Kementerian Perhubungan. Makanya bandara ini masih di bawah naungan UPBU atau Unit Pelaksana Bandar Udara Aji Pangeran Tumenggung Pranoto Samarinda. Di situ saya jelaskan langsung saja. Ya, Bandar Udara Aji Pangeran Tumenggung Pranoto Samarinda menggunakan daya langganan PLN sebanyak 2000 kVA. Ya, di sini terdapat 2000 kVA langganan. Dan di sini ada beberapa substation. Di sini ada dapat kita lihat station 1, station 4, substation 2, 3, 6, 7, 5. Baik, saya akan jelaskan. Yang pertama, setelah dari gardu PLN akan masuk ke kubikel station 1 yang berada di powerhouse atau PH.
Yang perlu kita ketahui, rancangan awal pembangunan sistem listrik di sini pertama itu ingin menggunakan sistem loop. Jadi setiap substation itu seharusnya terdapat dua buah sumber agar apabila dari sumber satunya mati dapat digunakan lagi dari sumber yang lainnya. Tapi di sini ada substation yang belum terbangun, yaitu substation 3. Di sini dapat kita lihat. Jadi antara substation 6 ke 3 itu tidak terhubung dan 2 ke 3 itu tidak terhubung. Jadi di sini masih sistem radial. Ya, saya jelaskan. Dari gardu PLN masuk ke kubikel SST1 di PH, lalu di step down, lalu masuk ke SST2. Ini berhenti sampai di sini saja ini. Dari SST2 lalu di trafo step down kan lagi di sini ke panel-panel tiap gedung. Lalu masuk lagi tadi dari SST1 tadi masuk ke SST4. Di step up kan ada dua panel, ada dua trafo, yaitu 2 kali 50 kVA. Selanjutnya masuk ke panel tiap-tiap gedung atau didistribusikan ke tiap-tiap bagian. Lalu dari substation 4 ini masuk lagi ke substation 5. Jadi sini substation 5, kubikel substation 5, lalu di step down kan ada dua trafo, yaitu trafo 400 kVA, lalu kemudian disalurkan ke panel tiap gedung. Selanjutnya di sini ada SST7, ada kubikel SST7, lalu masuk ke trafo step down. Ada dua trafo step down yaitu 400 kVA kali 2. Lalu didistribusikan kembali. Lalu selanjutnya dari SST7 masuk ke SST6. SST6 lalu dari SST6 di step down kan lagi agar dapat digunakan. Menggunakan menggunakan trafo 2 kali 150 kVA lalu masuk ke tiap-tiap gedung. Selanjutnya seharusnya itu saling berhubungan. Jadi yang dimaksud dengan looping itu dia sistem yang saling membackup di sini. Namun karena di sini substation 3 ini belum sempat terbangun atau tidak jadi terbangun karena ada beberapa kendala yang terutama tentunya masalah biaya. Karena di sini substation 3 ini tidak terbangun atau tidak ada. Nah, di sini juga itu menggunakan sistem satu daya cadangan. Di sini menggunakan backup daya listrik genset sebesar 2 kali 2000 kVA. Jadi saya rasa dengan genset 2000 kVA 2 kali 2000 kVA ini sudah dapat membackup seluruhnya masing-masing substation yang ada di bandara, lalu panel itu sudah dapat terbackup. Selanjutnya di sini akan saya jelaskan tentang kekurangan dan kelebihannya. Yang pertama kekurangannya yang seperti saya terangkan tadi, saya sentil tadi, di sini belum adanya sistem looping sehingga apabila substation induk ini mati maka terputuslah semua sumber atau semua tidak dapat aliran listrik. Jadi bisa dibilang bandara tersebut dapat blackout seperti itu. Lalu di sini bandara ini belum menggunakan sistem ACOS, automatic change over switch. Jadi ketika mati lampu, pihak teknisi di PH itu masih secara manual untuk menghidupkan genset lalu didistribusikan ke masing-masing panel tiap-tiap gedung, tiap-tiap bangunan yang ingin didistribusikan. Menurut saya kekurangan itu sangat membutuhkan upgrade ya, seperti membutuhkan agar gimana caranya biar sistem kelistrikan tersebut dapat berjalan dengan baik, yaitu dengan cara satu ini membangun substation 3 yang sebenarnya bangunannya sudah ada tapi komponen dan peralatannya itu belum terpasang. Yang pertama yaitu tadi kekurangannya belum terpasang, lalu belum adanya ACOS. Jadi teknisi di sini tuh masih kewalahan atau masih sibuk ketika mati lampu. Jadi harus secara manual menyuplai genset tersebut. Walaupun genset ini besar, tapi kalau untuk manual saya rasa itu harus dan perlu untuk dipasangnya automatic change over switch.
Ya, berikut merupakan penjelasan saya mengenai sistem distribusi Catur Daya yang ada di Bandar Udara Aji Pangeran Temanggung Pranoto Samarinda, Kalimantan Timur. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum